إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah lewat pada pertemuan yang lalu penyebutan beberapa jenis-jenis ibadah, dan telah kita baca beberapa jenis-jenis ibadah yang merupakan ibadah-ibadah hati, ibadah-ibadah yang banyak orang tidak memahaminya bahawa itu adalah ibadah. Baik. Telah lewat ibadah cinta kepada Allah, khasyah kepadanya, ibadah inabah, kembali kepada Allah, ibadah ikhlas, sabaran, keikhlasan dalam beragama hanya kepada Allah, sabar terhadap hukumnya, syukur terhadap nikmatnya, ridha terhadap qada'nya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "War-raja'u li rahmatihi wal khawfu min 'adabihi." Dan raja, harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan khauf, takut terhadap azabnya. Takut terhadap azabnya. Dua ibadah yang terakhir beliau sebutkan secara bersamaan, bergandengan, sebab dua perkara ini adalah dua perkara yang tidak bisa dilepas dan tidak bisa dipisah. Harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya bergandengan dengan takut terhadap azabnya. Kalau kita gabungkan dengan satu hal lain, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyatulah tiga kekuatan besar yang merupakan rukun dari rukun-rukun ibadah. Menyatulah tiga kekuatan besar yang merupakan rukun dari rukun-rukun ibadah. Baik, yaitu kekuatan cinta atau ibadah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara ini adalah rukun dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut terhadap azabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzaabah inna 'adzaaba rabbika kana mahdura." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina," mereka itu orang-orang kafir adalah orang-orang yang yad'una, berdoa, mengharap, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, kepada dia
yang yabtaguna, kepada mereka-mereka yang justru yabtaguna ila rabbihimul wasilah, justru mengharapkan kepada Rabb mereka al-wasilah, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, dengan target ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang aqrab, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam keadaan wa yakhafuna adzabah, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzab rabbika kana mahdura. Kemudian Allah tutup dengan pernyataan, sungguh azab dari Rabb kamu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang soleh, ternyata di antara bentuk, di antara sosok sembahan orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW menyembah orang-orang soleh, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sifatnya orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus mengupayakan jalan yang Allah turunkan ila rabbihim, kepada Rabb mereka, ikhlas hanya kepada Allah. Dua perkara ini dikenal dengan rukun, dikenal dengan syarat ibadah. Syarat ibadah lebih hebat daripada rukun. Yang paling mendasar adalah syarat. Kemudian rukun yang menjadi tiang-tiangnya, penopangnya. Syaratnya adalah betul-betul hanya kepada Allah dan hanya menempuh wasilah yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Syaratnya adalah ikhlas kepada Allah, tidak kepada selainnya, dan betul-betul berada di atas petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengatakan, ayyuhum aqrab. Lihat prinsip mereka yang beribadah kepada Allah ini. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Kedekatan kepada Allah itu karena cinta kepadanya. Jadi dipahami, yang namanya mendekati itu karena cinta. Kita mendekati sesuatu, seseorang, itu karena apa? Kedekatan itu karena ada yang kita sukai, ada yang kita cintai. Ayyuhum aqrab. Jadi ini prinsip ibadah mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Bukan sekadar mendekatkan diri kepada Allah, tetapi siapa yang paling dekat? Aqrab, yang paling dekat. Lagi, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua sudah. Dan yang ketiga, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ini adalah rukun dari penghambaan. Cinta kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, dan takut terhadap azabnya. Jadi mengharapkan rahmat Allah, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Bahkan dua ibadah yang merupakan pondasi-pondasi penegak ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah yang lainnya. Semua ibadah kepada Allah itu ditegakkan oleh tiga ini. Cinta kepada Allah, mengharap rahmat Allah, dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ini pula Allah Subhanahu wa taala tuntun kita agar supaya terus kita mantapkan melalui suratul Fatihah. Surah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita baca pada setiap solat. Nabi tegaskan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin.
segala pujian, pembesaran, pengagungan kepada Allah, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ucapan ini pernyataan cinta kepada Allah. Sebab hamdun adalah pujian kepada Dia yang dicintai. Alhamdu, segala hamdun itu pujian kepada Dia yang dicintai, dibesarkan, diagungkan. Karena itu alhamdulillah itu pernyataan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ucapkan sementara kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ayat ini? Sebab Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjawab. Ketika hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dengan firman-Nya, hamadani ya abdi, hambaku telah bertahmid kepada aku, memuji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian masuk ke ayat yang selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Tegaskan bahwa pujian pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati, Maha mengasihi, Maha baik. Rahmat Allah melingkup segalanya. Kalau kita yakin bahwa rahmat Allah Maha melingkup segalanya, rahmat Allah sangat luas, kita yakin bahwa Allah memiliki sifat rahmah yang tiada tandingannya, yang dapat kita pahami dari dua nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini, maka di sana jamaah akan lahir nilai penghambaan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu nilai harapan kepadanya. Kita akan mengharap. Di sini akan lahir harapan. Dan ketika kita baca Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, penguasa hari pembalasan, pujian kepada Allah yang mengarah kepada tamjid, pembesaran, pengagungan. Penguasa hari pembalasan. Kata penguasa membuat gentar hati kita. Kemudian disebutkannya pembalasan semakin membuat gentar hati kita. Sebab kita diingatkan bahwa pasti kita akan kembali kepada Allah dan akan diadili di hari pembalasan oleh Dia, penguasa hari pembalasan. Ini melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 ayat ini, barulah kita membaca ayat yang kapan kita baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dengan firman-Nya, "Hadza baini wa baina 'abdi." Inilah antara saya dengan hamba, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Lihat, pernyataan ibadah murni kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dilandasi oleh apa ini ibadah? Alhamdulillahirabbil alamin, kekuatan cinta. Ar-Rahmanir Rahim, kekuatan harapan. Maliki Yaumiddin, kekuatan takut. Kita dituntun, diajar betul oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya dalam ibadah-ibadah kita terpupuk, tumbuh, dan terus kita bisa kembangkan, kita tumbuhkan, kita sempurnakan rukun-rukun dari ibadah ini. Raja'u li rahmati, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan takut terhadap azabnya, adalah 2 ibadah yang tidak boleh saling mengalahkan satu dengan yang lainnya, dan hendaknya ditempatkan pada tempatnya. Sebab kapan harapan mengalahkan dan menyediakan takut terhadap azabnya, maka di sana jamaah akan lahir sosok-sosok manusia yang mengenteng-entengkan azab Allah Subhanahu wa taala dengan berdalil rahmat Allah Maha luas. Dalil rahmat Allah Maha luas. Tidak apa-apa je. Allah kan Maha merahmati. Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati. Kebanyakan keadaan masyarakat awam atau orang-orang yang berilmu yang berada di atas pikiran sesat Murji'ah. Ini pikiran sesat Murji'ah.
Sini dia muncul. Kapan kekuatan takut yang mendominasi? Azab Allah sangat luar biasa. Ayat-ayat, hadis-hadis tentang azab Allah sangat luar biasa. Ini saja yang takut luar biasa. Akhirnya menutup, mengalahkan keyakinan dia, prinsip dia bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala melingkup segalanya. Maka di sana malam jamaah akan lahir sosok-sosok manusia yang akan berlebihan dalam bersikap terhadap dosa. Akan mudah mengkafirkan orang yang melakukan dosa, padahal dengan perbuatan dosa itu orang belum kafir. Dia akan mudah menghukumi seseorang kekal dalam neraka, padahal dengan dosa itu belum kekal dalam neraka, sebab masih ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah menghukumi seseorang, kamu tidak akan diampuni. Mudah melaknat seseorang. Akhir sosok-sosok dai, penyeru-penyeru yang melakukan tindakan-tindakan teror. Sebab tidak melihat keluar biasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang hanya dilihat ngerinya pelanggaran ini, ngerinya pelanggaran ini, ngerinya pelanggaran ini. Dia tidak mau melihat bagaimana luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk ke dalam hukum-hukum, tindakan-tindakan yang hanya dilandasi oleh kengerian-kengerian ini. Akhirnya bertindak pun dengan tindakan-tindakan yang ngeri. Kelompok Khawarij yang kata Nabi SAW, kilabun nar, anjing-anjingnya neraka, ini dari sini. Di antara asal pikirannya. Allah Subhanahu wa taala sangat luas jemaah. Akhir orang-orang yang ketika terjerumus ke dalam kesalahan akan semakin terjerumus ke dalam kesalahan. Sebab apa? Dia tidak mampu melihat keluar biasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang stres, terganggu kejiwaannya, karena pernah melakukan dosa yang sangat mengerikan, yang terus dia dibayangi. Orang yang seperti ini sampai masuk ke dalam penyakit kejiwaan dan semisal itu. Terapinya adalah sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan rahmat Allah melingkup segalanya. Jamaah, orang yang beriman mengharapkan rahmat Allah dan menempatkan pada tempatnya, dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, menempatkan pada tempatnya, tidak saling mengalahkan antara satu dengan perkara ini. Jelas ini? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah, puncaknya adalah mengharapkan berjumpa dengan Allah, melihat Allah, harapkan ridhanya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Puncak harapan. Hidup tidak memiliki ibadah harapan ini sangat berbahaya. Dan derajat seseorang sangat ditentukan oleh seberapa besar nilai harapannya. Derajat seseorang sangat ditentukan oleh seberapa besar nilai harapannya dalam kehidupannya. Orang yang mampu bertahan hidup dalam saat-saat kritis, dalam penyakit atau perjuangan yang dia lakukan. Kenapa? Dia ingat anak istrinya, mengharapkan perjumpaan dengan mereka. Muncul kekuatan, lahir tenaga untuk bangkit. Lewati saat-saat kritis itu. Kita dengar ini, ada yang disebutkan ketika dia membahas seorang ahli atau ahli apa ya, ahli dalam memberikan spirit, tapi kayaknya orang kafir, bercerita tentang seorang makhluk gunung tertinggi
dan di kutub utara. Apa namanya itu? Yang itu. Ada sekelompok pendaki ingin menaklukkan itu. Iya. Di tengah jalan badai yang sangat keras menimpa mereka. Di antara orang-orang ini, iya, orang-orang hebat, ternyata ada yang sudah meninggal, ada yang sudah ini. Dan di antaranya orang yang disebutkan ini, berhasil selamat. Itu dalam keadaan sudah diselimuti oleh salju. Tiba-tiba katanya teringat, akan anak istrinya. Muncul kekuatan spirit, kekuatan harapan. Orang kafir paham perkara ini. Dan mereka gunakan metode kekuatan harapan ini untuk apa? Dalam mengejar harapan-harapan dalam usaha bisnis. Dan juga harapan-harapan dalam kehidupan. Faham bahwa kekuatan harapan itu melahirkan kekuatan dalam bergerak. Ini benar. Tetapi kadar harapan seseorang yang menentukan kadar kedudukan seseorang. Harapan seorang muslim hidup di muka bumi dalam berbagai aktivitasnya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridhanya, ingin melihat wajahnya. Dan ini kita berbeda dengan semua orang kafir dari awal sampai akhir. Dan harapan ini tidak kita campuri dengan harapan apapun juga. Harapan-harapan yang lain diikutkan oleh harapan-harapan yang lain diikutkan oleh nilai harapan ini. Mengharapkan berjumpa dengan anak yang istri. Tapi orang kafir tidak mampu menghubungkannya ke dalam nilai harapan yang tertinggi, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman mampu menghubungkan perkara itu. Menghubungkan perkara itu. Apa kita mengharapkan keberhasilan usaha kita? Perhatikan. Kenapa kita mengharapkan keberhasilan usaha kita? Kekuatan harapan itu yang memberikan kekuatan orang dalam berusaha. Saya mempunyai target ini, saya inginkan ini, saya inginkan ini. Semakin hebat perkara itu semakin mendorong dia untuk bangkit dan terus bangkit, berfikir dan terus berfikir. Dia memperbaiki manajemennya, memperbaiki usahanya terus dan terus. Itu dipahami pula oleh orang-orang kafir. Yang tidak mereka pahami dan selamanya mereka tidak akan mampu mewujudkannya. Harapan orang-orang yang beriman dalam usaha mereka. Mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui usaha ini, bukan karena yang lainnya. Yang lainnya diikutkan karena dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Camkan itu. Betul kita jamaah. Kalau harapan dalam berbagai usaha kita hanya sekedar mengharapkan keduniaan semata, atau hanya sekedar mengharapkan keduniaan, wanita, atau hanya sekedar mengharapkan kedudukan, rendah-rendah. Walaupun ini kekuatan. Kehidupan keseharian orang yang mempunyai target harapan seperti ini terdorong dan terdorong. Orang yang mengharapkan cinta dari seorang wanita, maka betul-betul luar biasa. Harapan cinta dari seorang wanita ini akan melahirkan kekuatan gerak. Untuk memenuhi keinginan si wanita. Orang yang menginginkan jabatan, betul-betul akan melahirkan kekuatan gerak untuk memenuhi keinginan atasannya. Agar supaya diberi jabatan. Orang yang menginginkan uang, orang yang menginginkan ini akan melahirkan kekuatan gerak. Tapi semua itu rendah jamaah. Semua itu rendah. Orang kafir Allah Subhanahu wa taala telah buka. Allah bukakan. Allah bukakan kepada mereka. Bahwa dalam harapan terdapat kekuatan. Tetapi mereka tidak mampu memahami jalan yang benar dalam harapan itu. Tidak mampu memahami. Mereka tidak mampu mengamalkan jalan yang benar dalam harapan itu. Sebagaimana mereka memahami nilai kebersihan dan kesucian, tapi mereka tidak mampu memahami mana kesucian yang sebenarnya, mana bersih yang sebenarnya. Sebagaimana mereka memahami nikmat, kelezatan, mereka pahami nikmat dan kelezatan.
Mereka mengejar nikmat dan kelezatan, tapi mereka tidak mampu memahami nikmat dan kelezatan yang sebenarnya. Bagian para pemikir kita, para pejabat kita, tinggi-tinggi kita, orang-orang yang kita ketuakan, intelektual kita, itu ketika melihat, mendengarkan penjelasan orang-orang kafir dalam mengungkap misalnya nilai harapan, misalnya, kekuatan harapan ini, dia akan melihat luar biasa orang ini. Sebab memang luar biasa. Kalau dilihat dari secara kasar, luar biasa. Memang benar. Akal memang ketemu. Sebab memang nyata ungkapannya. Bagi orang-orang yang beriman yang memahami Al-Quran, melihat pembahasan-pembahasan harapan dalam Al-Quran, itu akan menganggap pembahasan mereka biasa-biasa saja. Tidak ada apa-apanya. Sekedar Allah tuntun kepada dia ada pintu. Sekedar baru tahu ada pintu, sudah dianggap. Mereka belum tahu bagaimana membuka pintu, bagaimana masuk ke dalam pintu, bagaimana masuk dan supaya tidak keluar dari pintu itu. Yang seperti ini. Banyak teori-teori. Teori-teori pendidikan. Teori pendidikan yang diungkap oleh orang-orang kafir. Teori pendidikan yang berhasil mereka temukan yang memang sejalan dengan nilai-nilai akal sehat. Sejalan dengan nilai-nilai tabiat. Sejalan dengan nilai-nilai tabiat. Apalagi ketika sejalan dengan nilai-nilai fitrah. Mereka berhasil ungkap. Dengan metode ini. Orang-orang melihat luar biasa. Sampai sebagian kebijakan muslim, banyak yang mengatakan bahwa orang-orang kafir sebenarnya yang mempraktekkan Islam. Tidak, orang kafir tetap kafir dan selamanya bukan muslim. Orang kafir tetap kafir dan selamanya tidak muslim. Yang mereka praktekkan begini dan begini, kita katakan belum Islam. Sebab keislaman adalah kemurnian di atas kebenaran. Keislaman itu kemurnian di atas kebenaran. Banyak sekali perkara jamaah. Tidak usah perkara itu. Perkara yang terhebat yang paling mendasari semua. Agama yang Allah turunkan. Apalagi Islam. Keikhlasan. Orang kafir berbicara tentang ikhlas. Dan mereka melihat luar biasa nikmatnya itu ikhlas. Nikmatnya itu ikhlas. Kita harus tulus. Kita harus ikhlas. Mereka ungkap ini dan mereka cintai kalimat ikhlas itu. Tapi keikhlasannya tetap mengekalkan mereka dalam kekafiran. Mereka tidak memahami keikhlasannya dengannya dia selamat dari kekafiran, masuk ke dalam lingkup rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan jaminan selamat dunia alam barzah dan di akhirat. Mereka mampu mengungkap nilai-nilai ikhlas itu. Karena mereka menyumbang ikhlas ya. Karena mereka menyumbang ikhlas. Ini saya menyumbang, saya tidak harapkan apa-apa dari kamu. Saya ikhlas. Mereka pahami ikhlas itu. Banyak kita pahami ikhlas hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Kira kalau ditanya, mananya yang belum benar? Kafir misalnya. Ini saya menyumbang. Ada orang kafir seperti ini keadaannya. Ini saya menyumbang ikhlas. Tulus saya. Saya tidak mengharapkan bantuan ambil. Kafir. Orang ini ya baiklah, baik. Bagaimana membedakan bentuk sumbangan ini dengan sumbangan seorang muslim? Maksud di antaranya, maksud. Terus tidak mengharapkan bantuannya. Terus apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu harapkan? Pengampunan dari Yesus Kristus? Apa yang kamu harapkan? Semakin suksesnya usaha kamu yang kamu harapkan? Kalau para pedagang,
pedagang, keikhlasannya dalam manajemen, nilai keikhlasan dalam manajemen, dalam usaha itu, bagaimana kita berbagi, tulus, menebar rahmah, menebar kasih, tidak mengharapkan bantuan dari mereka. Dalam rangka apa? Semakin suksesnya usaha. Maksudnya adalah semakin suksesnya usaha, semakin baiknya perusahaan. Ini jamaah yang menyebabkan rendahnya keikhlasan. Sekali lagi, ridha Allah, perjumpaan dengan Allah, melihat wajah Allah, kemuliaan negeri akhirat. Sekarang ada orang kafir, begini dia niatnya. Lihat ikhlasnya. Ini orang kafir ya. Menyumbang ini tulus, tidak mengharapkan pamrih darimu. Saya menyumbang ini semata-mata karena nilai kemanusiaan, nilai kemanusiaan tabiat. Kasihan orang-orang Aceh, sumbangan. Harapkan kemuliaan di akhirat. Sebab orang kafir diantaranya beriman akan hari akhir. Misalnya orang-orang Nasar, saya mengharapkan kemuliaan di akhirat. Nasara ada yang seperti itu. Tidak memahami keikhlasan, langsung menganggap ini luar biasa. Tapi orang yang memahami keikhlasan yang sebenarnya masih akan melihat. Masih akan bisa melihat. Belum tentu ikhlas ini. Walaupun dalam ungkapan keseharian kita sudah menganggapnya sebagai keikhlasan, ketulusan. Tapi dalam nilai Islam belum tentu keikhlasan. Ayo, dari sisi mana salahnya yang ini? Dari sisi mana salahnya ini? Dari sisi asal keimanannya. Dia kafir. Atau mau lebih anu lagi? Dari sisi apa? Saat ini dia mengharapkan akhirat. Selanjutnya masuk ke tempat ibadahnya mengharapkan kepada selain Allah. Satu nilai ketulusan untuk akhirat. Tercampur dengan nilai kesyirikan yang sangat luar biasa. Apa nilainya perkara itu? Ini yang membedakan Muslim dengan orang-orang kafir. Orang Muslim ikhlas dalam semua keadaan. Camkan ilmu ini. Ikhlas dalam semua keadaan. Lagi kalau diungkap nilai keikhlasan yang sangat luar biasa, yang melahirkan nilai benci dan benci yang sangat terhadap semua yang disembah dan dibesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan gugur banyak orang yang berbicara tentang ikhlas. Gugur banyak orang yang berbicara tentang ikhlas. Gugur banyak orang yang berbicara tentang ikhlas. Ikhlas saya tulus. Seorang Muslim ini. Seorang Muslim. Mengaku Muslim. Ya seorang Muslim. Salat, puasa dan ikhlas. Mengharapkan hanya kepada Allah, ridha Allah. Tetapi apa? Karena kebodohannya akan makna ikhlas. Yang satu ini, yaitu apa? Melahirkan benci terhadap semua penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memahami nilai ikhlas. Artinya apa? Dia ikut terlibat dalam ibadah yang dilakukan oleh agama yang lain dalam rangka memuja, membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetap masih menganggap dirinya ikhlas. Kalimatul ikhlas dalam Islam, apa kalimat pertamanya? La ilaha. La ilaha. Kalimat penolakan terhadap ilah. Apa itu ilah? Semua yang dimaksudkan. Ilah itu yang dimaksudkan padanya penghambaan, pendekatan, pengharapan rezeki, ibadah, rukuk, sujud, itu ilah. Dan tidak ada kecuali hanya Allah. Ini kalimatul ikhlas dalam Islam. Penolakan, peniadaan, menolak dan menolak siapapun yang dijadikan ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang ikhwah, dengar radio itu banyak
ada yang ada siaran Smart FM. Di situ kayaknya banyak pejabat yang mengambil ilmu dari situ, yang banyak nilai pendidikan, promotor sukses ini, pendidikan anak, pendidikan ini apa dan semisal itu. Itu sangat kalau orang tidak mempunyai nilai-nilai agama, maka akan terlihat luar biasa. Akan terlihat luar biasa ini, luar biasa, hebat ini. Sampai-sampai akan menganggap orang kafir seperti ini, dia akan menganggap orang kafir ini lebih tinggi dari dia. Tidak. Selamanya seorang muslim di atas semua orang kafir. Seorang muslim lebih mulia daripada semua orang kafir di dunia ini. Selamanya dan selamanya tidak akan pernah berubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang gimana? Ada pembahasan saya berhak terhadap sukses itu. Ada bahasa Inggrisnya. Tapi judul pembahasannya saya berhak terhadap sukses itu. Hak terhadap sukses itu. Uraian pembahasannya luar biasa. Salah satu yang saya dengar uraian pembahasannya tentang kekayaan mental. Kekayaan mental. Ini dalam istilah agama kita, dalam hadis kita, ghinan nafs. Kekayaan mental, ghinan nafs. Mereka ternyata mampu memahami hadis Nabi SAW ini. Al-ghina bi kasratil ard, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, banyaknya ini, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan mental, kekayaan jiwa. Urai ini dengan contoh, dengan kisah, dengan ini, agar supaya orang mempunyai kekayaan mental. Bukan hanya sekedar mengharapkan kekayaan ini. Dalam usaha seperti itu, yang diinginkan adalah bagaimana orang-orang miskin ini mampu memiliki kekayaan mental. Bagaimana orang terus seperti itu, sehingga usahanya akhirnya kesuksesan usaha. Berhasil mendapatkan ini, berhasil mendapatkan ini. Lihat jamaah. Ternyata setelah saya lihat akhirnya, inti dari semua topik pembahasan ini, judulnya adalah saya berhak untuk mendapatkan kesuksesan. Itu muncul dalam pikiran saya. Kalimat ini menggugurkan semua pembahasannya. Ternyata kabur pembahasan itu. Waktu awal saya dengar pembahasannya, tergetar hati saya. Luar biasa, dia pahami sampai ke sini. Saya begitu mendengar kalimat terakhir, la ilaha illallah. Disinilah perbedaan seorang muslim dengan orang kafir. Persis sama dengan ucapan Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Seorang sukses yang sangat luar biasa. Dari Bani Israel, Qarun namanya. Yang harta-hartanya, sukses yang sangat luar biasa. Dalam usahanya, sukses yang sangat luar biasa. Sebab kata sukses mencakup Qarun ini dalam istilah semua orang-orang yang berbicara tentang sukses ini. Qarun sukses yang sangat luar biasa. Harta-hartanya, tidak usah hartanya, kunci gudang hartanya, kuncinya ini, kunci gudang hartanya tidak bisa dipikul oleh beberapa orang-orang besar dan kuat. Kuncinya. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi ini tidak lain karena ilmu saya. Karena saya memang pantas. Saya tahu, saya pantas dapatkan itu. Judul ini mengaburkan seluruhnya. Bahwa demikianlah keadaan orang kafir sebenarnya. Mereka menganggap bahwa yang mereka peroleh ini adalah haknya mereka. Haknya mereka. Tidak, seorang muslim menganggap yang mereka peroleh ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seorang muslim, hada fadlun min Allah, rahmah min Allah. Ini keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, puncak harapan kita di mana? Mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang menenggelamkan segala kelezatan yang ada di dalam surga. Ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siapa yang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada azab yang lebih pedih dari azab itu.
Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala merentet azab dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. 3 rentetan azab. Lihat yang pertama. Iya. Kalla innahum an rabbihim yawma idil lamahjubun. Sekali-sekali manusia jangan demikian, jangan demikian. Innahum an rabbihim yawma idil lamahjubun. Sungguh mereka terhadap Rabb mereka ketika itu di hari kemudian lamahjubun, akan terhijab dari Allah. Thumma kemudian lasalul jahim, betul-betul akan masuk ke dalam neraka jahim. Ini rentetan urutan azab yang kedua. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka urutan azab yang ketiga. Dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan. Ini dulu yang kamu dustakan. Lihat rentetannya. Yang pertama, terhijabnya mereka dari Allah. Yang kedua, masuk neraka. Yang ketiga, siksaan dalam bentuk cercaan, ucapan. Mana yang tertinggi? Mana yang paling pedih? Terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tertinggi adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memberikan kunci untuk bertemu dengan Allah. Mau berhasil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih." Siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Syarat. Siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Ini syarat. Maka falyamal amalan salihah. Kalau mau mengharapkan maka penuhi ini. Falyamal amalan salihah. Dia harus beramal dengan amalan saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Rabb-nya, ahada, syirik terhadap siapapun juga. Selesai. Akhir surah Al-Kahfi. Jamaah. 2. Ini menjelaskan kepada kita puncak harapan berjumpa dengan Allah. Dan sekaligus memberikan ilmu kepada kita rahasia keberhasilan mendapatkan puncak harapan. Tidak ada teori yang lebih sempurna dari ayat ini. Tidak ada ilmu yang lebih sempurna dari ayat ini. Semua pembicaraan manusia ingauan ketika keluar dari nilai-nilai ayat ini. Zukhrufal qaul, kalimat-kalimat indah yang menipu. Ketika keluar dari nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Puncak harapan dalam berbagai aktivitas kita. Puncak harapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masa tua, bukan kehidupan dunia, bukan ini, bukan itu. Bukan berbagai perkara dalam keduniaan ini. Kekuatan orang beriman menembus keduniaan, masuk ke alam barzah, naik ke akhirat. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan pandang, kekuatan iman, kekuatan berpikir yang mengalahkan semua orang kafir. Memang jamaah, kemampuan mereka dalam mengungkap apa yang mereka dapat itu membuat orang melongo betul. Takjub luar biasa. Tapi ternyata jamaah, bagi orang yang betul-betul memahami rahasia-rahasia keberhasilan dalam Al-Quran, ternyata belum seberapa yang Allah beri kepadanya. Apa yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran ternyata merupakan mutiara yang tiada ternilai. Sangat luar biasa nilainya. Hanya kebanyakan kita meninggalkan nilai-nilai Al-Quran. Ini menjadi permasalahan. Sumber ilmu kita koran, radio, TV, dan yang semisal itu. Sekarang jamaah, bukan di situ sumber ilmu.
Orang-orang yang tahu membaca itu bukan untuk mencari ilmu. Orang berilmu membaca yang seperti itu bukan untuk mencari ilmu. Menambah wawasan, melihat bagaimana perkembangan keadaan, melihat bagaimana syubhat-syubhat orang-orang kafir, melihat bagaimana apa jerat-jerat musuh-musuh Allah terhadap kaum muslimin melalui media-media ini. Banyak kita justru jadikan sebagai santapan. Pagi, siang, sore. Bisa hidup kalau tidak ada itu. Nah, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Falyamal amalan sholihan. Ini rahasia sukses ini. Harus beramal dengan amalan soleh. Semua amalannya. Amalan solihah. Tidak disebutkan amalan di masjid, tidak disebutkan di sini. Amalan di kantor, amalan di rumah, tidak disebutkan. Semua amalan dimanapun. Hanya satu syarat yang disebutkan di sini. Solihah. Harus soleh amalan kita. Masjid harus amalan solihah. Di kantor harus amalan solihah. Di pasar harus amalan solihah. Apa kesolehan amalan? Soleh niatnya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, untuk akhirat. Yang kedua, soleh pelaksananya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, tidak keluar dari nilai-nilai itu. Terus Ustaz, bagaimana dengan perkara keduniaan? Tetap harus kembali kepada nilai-nilai agama. Bagaimana prinsip agama? Lihat cara-cara, metodenya, maksudnya. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW membawa ajaran yang sangat luar biasa. Segala perkara yang kita perlukan dalam kehidupan. Ajaran apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW? Diperlukan dalam kehidupan. Dunia, alam barzah dan di akhirat. Apa yang tidak diajarkan? Dalam Quran dan Sunnah. Hanya ada beberapa ilmu dirinci. Ada yang diglobalkan, perlu digali. Tapi yang jelas tidak ada yang keluar. Orang yang memahami nilai-nilai Al-Quran. Falyamal amalan solihah. Harus beramal dengan amalan-amalan soleh. Kita berada di atas prinsip ini gampang sekali jemaah. Tidak terlalu banyak teori. Tidak terlalu banyak teori. Tinggal dikembalikan amalannya itu solihah. Kantor. Bagaimana? Dalam tugas saya ini, kemana amalan solihahnya? Saya sebagai petugas kesehatan, kemana amalan solihahnya? Saya sebagai petugas ini, kemana amalan solihahnya? Saya sebagai petugas bank, ribawiyah, kemana amalan solihahnya? Amalan solihahnya tinggalkan pekerjaan itu. Kalau yang pekerjaan haram ini, amalan solihahnya tinggalkan pekerjaan itu. Tidak ada amalan solihahnya kecuali harus tinggalkan. Tidak semua kepegawaian itu halal ya. Ada job-job haram. Kekuatan kesolehan amalan sangat ditentukan oleh ilmu seseorang dalam melihat ini soleh atau tidak. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Disinilah titik pembahasan yang paling nampak lemahnya kebanyakan kita. Kalau kita pahami perkara ini, kembali kepada sebab soleh tidaknya amalan, kembali kepada apa? Ilmu kita terhadap Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahihah, bahwa ini amalan soleh. Sementara kita tidak punya ilmu. Harusnya potensi kita, kekuatan kita arahkan ke situ. Sebagai apapun. Sebab sebagai apapun juga, target utamanya apa? Harus berjumpa dengan Allah, itu kan? Kalau seorang muslim ya, harapan terbesarnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara syaratnya harus beramal dengan amalan soleh. Harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Arahkan ke situ. Tapi saya Ustaz, wah gimana caranya, saya tidak bisa, ini bahasa Arab ini. Gimana? Ya. Gimana jawabannya? Saya belajar.
pada sistem pendidikan yang memang salah. Sistem pendidikan itu kemana? Arah pendidikan agama kemana? Pendidikan ini mengambil nilai Quran dan Sunnah. Ini khusus. Banyak teori terhadap berbagai bencana ya. Teori ini dan itu semuanya buyar jamaah. Akhirnya tetap ketidakpuasan, kepuasan sesaat. Akhirnya ketidakpuasan. Sebab orang hanya banyak mengandalkan kemampuan manusia. Tidak mau mengembalikan kepada ilmu yang Allah telah gariskan. Manusia yang takabur hidup di bumi Allah. Manusia yang takabur mau menghadapi bencana yang Allah datangkan dengan kekuatannya, dengan ilmunya. Ketakaburan yang tiada tandingannya jamaah. Kita menyangka bahwa krisis ekonomi, atau apa istilah kerennya, krisis multidimensi. Hanya saya lebih senang menggunakan krisis dalam berbagai sisi. Sebab ini lebih dipahami. Sebab itu jiwa semangat yang dikandung oleh Sumpah Pemuda. Ini kan hari Sumpah Pemuda ini. Harus Sumpah Pemuda. Di antara jiwa yang dikandung apa? Bahasa kita, bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Terlalu banyak bahasa-bahasa canggih. Katanya tidak, belum sarjana kalau tidak bahasa distribusi, bahasa akuntabel, pokoknya bahasa yang susah diucapkan. Susah didengar apalagi diucapkan. Bahasa Indonesia semakin miskin. Saya bisa berkembang. Baik. Selanjutnya apa? Syarat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik terhadap siapapun juga. Ini juga mengharuskan ilmu. Syirik terhadap apapun juga. Dalam urusan kepemimpinan banyak jerat-jerat kesyirikan. Dalam urusan kekuasaan, pemerintahan banyak sekali jerat-jerat kesyirikan. Urusan pertahanan, penjagaan, banyak sekali jerat-jerat kesyirikan. Dalam berbagai bidang, kementerian, pendidikan, pariwisata, apalagi. Memang tempat-tempat kesyirikan harus dimegahkan, dimeriahkan. Peninggalan sejarah. Akan bisa jamaah meraih sukses yang total. Dunia, alam barzah, akhirat. Percuma doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Tidak sungguh-sungguh itu fil akhirati hasanah. Tidak sungguh-sungguh. Saya yakin tidak sungguh-sungguh. Masih menginginkan jalan-jalan kebijaksanaan di akhirat. Kesyirikan jamaah menggugurkan semua amalan soleh. Semua amalan soleh gugur dengan kesyirikan. Baik. Jadi jamaah harapan terbesar ke sana. Di sini dapat kita pahami bahwa mengharapkan rahmat Allah itu bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi harus disertai dengan ilmu yang tertanam kuat, yang melahirkan kekuatan usaha yang tiada tandingannya, yang menyebabkan lahirnya upaya pemilah-milahan, meninggalkan ini. Inilah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang melingkup semua ini. Alladzina amanu wajahadu fi sabilillah. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Lihat akhir ayatnya, kata Allah, mereka inilah yang mengharapkan rahmat Allah. Kata Allah, mereka inilah yang mengharapkan rahmat Allah. Siapa? Mereka-mereka yang beriman. Ilmunya melahirkan iman, menggugurkan keraguan. Hajaru, dan mereka berhijrah. Nilai imannya melahirkan nilai-nilai hijrah. Meninggalkan tempat yang perlu dihijrahi, meninggalkan orang yang perlu dihijrahi, meninggalkan pikiran yang perlu dihijrahi, meninggalkan perbuatan yang perlu dihijrahi, meninggalkan hijrah. Bagi orang hijrah. Wajahadu fi sabilillah, mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala.
ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah mengharapkan rahmat Allah. Ini jamaah menginginkan harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini dia. Ya. Sukses dalam berbagai bidang berputar pada pembahasan harapan terhadap rahmat. Sebab nilai kesuksesan yang dipahami oleh seseorang, definisi kesuksesan yang dipahami oleh seseorang, semua definisi kesuksesan itu ujung-ujungnya kemana? Kadar rahmat yang dia rasakan sebagai kesuksesan. Ada orang yang menganggap dirinya, saya sudah sukses. Sebab apa? Saya sudah punya rumah. Kadar rahmat yang Allah beri kepadanya. Saya sudah sukses. Sebab saya sudah berhasil jadi gubernur, jadi presiden. Saya sudah sukses. Sebab saya sudah berhasil dalam usaha ini, mengembangkan perusahaan ini, sehingga mempunyai cabang di berbagai penjuru di Indonesia, bahkan di dunia. Saya sudah sukses sesuai dengan kadar rahmat yang Allah beri kepadanya. Semuanya rendah dan rendah definisi-definisi sukses itu, kecuali hanyalah ketika mengarah dan berada di bawah garis yang sangat besar dan nyata, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat ini. Beramal dengan amalan soleh, selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang wujudnya, pelaksanaannya adalah mulai dengan belajar dan belajar mana amalan soleh supaya kita tegak di atasnya, mana kesyirikan supaya kita menjauh darinya. Kalau tidak jamaah, selamanya harapan itu bukan raja, tetapi tamanni, angan-angan. Bukan raja, tapi tamanni, angan-angan. Tamanni itu. Jelas ya? Baik. Sekian. Subhanallah.